Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saya Putri Oktaviani. Saudara, jelang hitung mundur peralihan siaran TV analog ke digital. Peralihannya dilakukan hari ini pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Ada 222 daerah yang serentak mulai beralih ke siaran TV digital. Acara hitung mundurnya digelar di kantor Kemenkominfo, Jakarta. Hah? Kok TV-nya mati? Jika pesawat TV Anda belum digital ready, siapkan set-top box, lalu sambungkan ke antena. Kemudian, tekan tombol menu pada remote TV, pilih setting, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV Anda sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV, pilih setting, pilih saluran, lalu pilih auto scan. Masuki era digital bersama Kompas TV. Saudara, Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan kesiapan infrastruktur migrasi TV digital di Sulawesi Selatan. Staf khusus Kementerian Kominfo, Rosarita Niken Widyastuti memastikan aspek infrastruktur penopang penyiaran seperti pemancar siaran tidak ada masalah. Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan stasiun TV nasional membagikan set-top box gratis ke masyarakat yang membutuhkan. Bagi yang hendak membeli, terdapat puluhan merek set-top box. Tetapi diharapkan masyarakat pilih yang sudah disertifikasi Kemenkominfo supaya bisa dipasang di segala jenis TV. 4 poin utama program siaran televisi. Nah, untuk memilih set-top box, ada banyak sekali merek, ada 45 merek, tapi mohon bisa memilih set-top box yang sudah tersertifikasi Kementerian Kominfo. Karena kalau yang sudah tersertifikasi Kementerian Kominfo itu nantinya dapat dipasang di semua TV. Tapi kalau yang tidak tersertifikasi Kominfo, ini ada potensi nantinya tidak kompatibel atau tidak sesuai ketika. Saudara, siaran TV analog akan dimatikan di seluruh Indonesia secara bertahap mulai Rabu 2 November. Penduduk di wilayah yang dimatikan siaran TV analognya harus beralih ke siaran TV digital. Saptiah, seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, sudah menggunakan set-top box di rumah orang tuanya. Bagi Saptiah, siaran TV menjadi sumber berita dan hiburan untuk anak-anak sehari-hari. Kalau saya ini untuk yang analog sudah lama ya, tapi untuk yang digital ini yang orang tua saya sudah berapa bulan ya, sekitar sebulanan. Untuk siaran TV-nya juga kan lengkap, udah gitu untuk siaran TV-nya juga bagus ya, nggak maksudnya jadi rata semua gitu, dapat siaran TV yang lain gitu. Kementerian Kominfo mendistribusikan set-top box digital bagi warga yang kurang mampu di wilayah yang terdampak pematian siaran TV analog. Sekitar 222 kabupaten dan kota akan mulai menikmati siaran TV digital. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Lebih lanjut soal hitung mundur pemberhentian siaran analog di Jabodetabek, dari posko pemantauan penghentian siaran TV analog kami ajak Anda ke kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo. Renata, seperti apa di sana jelang hitung mundur pematian siaran analog? Ya, selamat malam Okta dan juga saudara. Hingga saat ini memang acara sudah mulai dan ini terjadwal seperti susunan acara yang sudah saya terima sekitar pukul 12 malam. Ini acara dimulai. Saat ini sudah dilakukan opening dance ataupun tarian pembuka. Lalu kemudian setelah ini akan ada beberapa acara pembukaan lainnya. Lalu nantinya yang ditunggu-tunggu tentu adalah hitungan mundur. Namun sebelum hitungan mundur ini nantinya akan ada chit-chat ataupun talk show begitu dengan 7 direktur utama stasiun TV nasional. Tentunya ini sangat penting di mana adanya kerjasama antara TV nasional dengan pemerintah yang tepatnya yaitu Kementerian Kominfo yang di mana
hari ini akan melakukan ataupun mengalihkan TV analog menjadi siaran TV digital, dan nantinya pada saat hitung mundur ataupun countdown ini akan langsung disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, Hukum, dan Keamanan, yakni Mahfud MD. Kemudian juga ada Menteri Komunikasi dan Informatika, yakni Johnny G. Plate. Kemudian juga nantinya akan turut bersama-sama menghitung mundur bersama dengan 7 direktur utama stasiun TV nasional. Kemudian Okta dan juga saudara yang bisa kami sampaikan setelah itu nantinya juga akan ada sambutan dari Mahfud MD dan juga Johnny G. Plate. Sehingga itulah beberapa susunan acara yang kami terima, dan nantinya kita akan nantikan bagaimana hitungan mundur ini akan berjalan. Okta. Ya, Renata, artinya sebelum acara tersebut dimulai belum ada informasi atau sudah adakah informasi soal seperti apa nanti yang bisa disiapkan oleh masyarakat supaya nanti ketika pukul 12 ini sudah siap untuk peralihan ke TV digital? Ya, tentu sampai sekarang Okta dan juga saudara kami hanya menunggu dari pihak Kementerian Kominfo terkait dengan informasi-informasi. Tetapi kalau misalnya kita melihat dari pernyataan-pernyataan yang sebelumnya sudah dirilis begitu oleh Kementerian Kominfo, ini masyarakat diimbau untuk bisa membeli ataupun memasang alat set-top box untuk bisa menikmati siaran TV digital, sehingga masyarakat yang masih memiliki TV analog bisa segera menuju ke toko elektronik terdekat untuk membeli set-top box, kemudian memasangnya agar bisa ikut menikmati siaran TV digital. Karena kita ketahui Okta dan juga saudara, siaran TV digital ini memiliki banyak keunggulan daripada TV analog yang bisa kami sebutkan, misalnya dari segi kualitas gambar, dari jernihnya suara ini tentu sangat berbeda dengan TV analog. Selain itu juga dari keberagaman konten di sini pun juga terlihat akan sangat berbeda dibanding dengan TV analog, sehingga kita juga bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak tentunya. Kemudian juga dengan berpindahnya kita menjadi TV digital begitu, nantinya frekuensi ini akan menjadi lebih efektif digunakan yang sebelumnya. Dalam satu frekuensi hanya ada satu saluran, nantinya akan lebih dari satu, ada 5-10 saluran dalam satu frekuensi. Kira-kira begitu, Okta. Baik, dari kantor Kementerian Kominfo Jakarta, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo, terima kasih atas laporan Anda. Jelang pemberhentian tayangan analog ke digital, berbagai persiapan dilakukan. Pemberhentian tayangan TV analog mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di Stasiun Pemancar Joglo. Nanda, seperti apa di sana untuk persiapan menuju ke peralihan TV digital di Stasiun Pemancar Joglo? Ya, selamat malam Okta dan juga saudara. Untuk kondisi saat ini memang saya berada di gedung pemancar analog Kompas TV yang berada di Joglo. Untuk situasinya bagaimana persiapan bisa saya gambarkan, memang teman-teman transmisi dan juga IT yang berjaga di sini sudah melakukan persiapan jelang kick off dari ASO atau analog switch off yang rencananya akan dilakukan pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Dan terkait dengan bagaimana persiapan yang dilakukan oleh teman-teman transmisi di gedung pemancar analog ini menuju ke transisi siaran digital, saya sudah berkesempatan untuk mewawancarai salah satu narasumber, yakni General Manager IT dan juga Broadcast Kompas TV, yakni Mas atau Bapak Jeffrey Partogi. Selamat malam Bapak Jeffrey. Malam Mbak Nanda. Oke, nah sebelum kita wawancara saya juga ingin menyapa saudara di belakang ini ada teman-teman dari transmisi pemancar analog Kompas TV. Selamat malam Mas. Baik, sudah bisa dilihatkan persiapannya seperti apa ya. Oke, Mas Jeffrey bisa dijelaskan tidak ini terkait dengan perubahan dari TV analog ke digital, ini persiapannya seperti apa? Ya, di Kompas TV sendiri sekarang kita sedang mempersiapkan untuk mematikan pemancar analog kita, yang dimana nanti akan bersiaran secara digital full. Saat ini kan kita bersiaran masih simulkas ya, dengan sinyal digital dan analog. Nah nanti teman-teman ini akan melakukan tugasnya ketika jam 24.00 lewat 1 detik, ini semua harus dimatikan. Supaya kita bisa bersiaran secara digital full.
Oke, Pak Jeffrey bisa dijelaskan nanti apa saja yang dimatikan? Izin saya ke sebelah sini, bisa dijelaskan mungkin apa saja nanti alat-alat yang dimatikan di sini dari analog ke digital? Untuk peralatan yang akan kita matikan itu khususnya di sisi pemancar ya. Ini kita bisa lihat di sini. Ini nanti alat-alat besar ini. Ini pemancar-pemancar TX kita saat ini itu yang akan kita matikan secara keseluruhan sehingga di pemirsa nanti tidak akan menerima lagi siaran analognya gitu. Jadi di rumah itu akan gelap. Ini peralatan-peralatannya sama ini juga akan dimatikan semua secara keseluruhan. Nah, Mas, mungkin ini menjadi pertanyaan dari masyarakat juga ya tentunya. Sebenarnya apa sih keuntungan dari tayangan TV digital begitu? Secara umum kita bisa lihat itu keuntungannya cukup bagus ya dari bersihnya gambar. Itu di rumah kita akan bisa menerima gambar secara kinclong lah gitu ya. Kalau saat ini mungkin di rumah pemirsa masih ada yang semut-semut gitu ya penerimaannya. Kompas TV dengan digital kita akan menerima secara bersih. Suara juga akan bersih dan juga ini teknologinya akan ada teknologi yang lebih maju. Kita akan bisa menerima siaran secara high definition. Itu salah satu kelebihan daripada TV digital ini yang sebelumnya kita cuma bersiaran secara SD gitu. Oke, ini Mas mau menunjukkan ya bagaimana keuntungan mungkin secara realnya ya? Oke, bisa dijelaskan Mas? Kita coba lihat di sini, ini kan bagian daripada siaran digital yang bisa kita lihat di rumah. Dari sisi gambarnya kita bisa lihat tuh, kualitasnya tajam, semuanya tajam. Kalau analog, yang ini monitornya itu masih ada bayang-bayang. Jadi itu yang signifikan bisa kita lihat di layar. Bisa dijelaskan di sini adalah tayangan digital begitu ya, di sebelah sana adalah analog begitu ya. Oke, selain itu mungkin apa alat yang dibutuhkan Mas untuk penunjang dari analog ke digital ini? Untuk perangkat sendiri, jika di rumah kita sudah memiliki TV yang sudah bisa menerima siaran digital, itu langsung di-searching aja di monitornya, itu untuk siaran digital. Tapi jika belum, kita harus menyiapkan set-top box. Set-top box itu untuk menggantikan tunernya yang analog tadinya menjadi tuner digital ini. Ini salah satu model yang kita pakai di sini untuk menerima siaran digital kita. Gitu. Belum bawaan dari TV, memang harus butuh set-top box gitu atau STB ya, begitu. Ya betul, kalau TV-nya masih TV yang lama yang belum support untuk siaran digital ya, kita harus butuh set-top box di rumah. Sekarang juga udah banyak sih dijual di pasaran ataupun di e-commerce, jadi dengan mudah sih kita bisa mendapatkannya. Mas, kalau misalkan nanti pas jam 00.00 waktu Indonesia Barat begitu, berarti untuk TV analog ini memang mati total atau bagaimana sih sebenarnya? Iya, nanti kita bisa lihat di rumah, kalau yang masih bersiaran analog, ini akan mati, gelap. Atau dia di rumah nanti semut, gitu. Kalau digitalnya akan tetap nyala, karena kita juga sekarang kan sudah bersiaran simulcast ya, kurang lebih sudah lebih dari 2 tahun ini kita simulcast. Iya. Berarti penegasan ya, Kompas TV memang sudah siap ya untuk... Ya, siap sekali sebenarnya dari 2 tahun lalu kita sudah siap untuk digital. Terima kasih Mas Prayogi. Oke, saudara untuk saat ini tadi saya sudah berbincang langsung dengan pihak dari transmisi atau IT, pemancar analog Kompas TV memang sudah melakukan persiapan begitu. Saya juga mendapatkan informasi sedikit terkait dengan adanya distribusi set-top box yang memang tadi sudah dijelaskan juga saudara, terkait memang nantinya ini bisa diberikan distribusi STB begitu kepada masyarakat kurang mampu. Yang kemudian memang dari hal ini dengan adanya program atau upaya pemerintah melakukan digitalisasi penyiaran televisi ini diharapkan memang bisa memberikan tayangan yang lebih berkualitas untuk Anda saudara, khususnya Kompas TV di sini sudah siap untuk dilakukan upaya penyiaran lebih berkualitas khususnya untuk para penonton setia Kompas TV. Dan oke, kita ada kesempatan lagi. Saya ingin bertanya sekali lagi kepada Mas Jeffrey di sini. Ini sudah siap sekali ya menunggu jam 12 malam hari ini ya. Oke, Mas, mungkin kalau boleh tahu nanti dari TV analog ini teman-teman yang transmisi di sini bakal gimana, Mas? Bakal pindah kah atau bagaimana? Iya, secara kebutuhan SDM-nya ya gitu ya. SDM-nya teman-teman akan tetap melakukan tugasnya di digital nantinya dan sebagian mungkin akan beralih tugas untuk mendukung
pekerjaan teknik lainnya di kantor gitu. Kalau untuk Kompas TV sendiri ini sudah untuk TV digitalnya itu bagaimana sih Mas nantinya? Apakah ada perubahan atau bagaimana? Tidak, secara perubahannya hanya di sisi pemirsa ya, pemirsa di rumah. Kalau untuk teknologi kita sendiri ya kita tidak ada berubah, cuman kebiasaan orang menonton di rumah aja yang akan berubah. Yang tadinya menggunakan mungkin di TV-nya belum ada set-top box, harus beli set-top box untuk menerima siaran digital itu sendiri. Secara kualitas jauh lebih baik untuk kualitasnya gitu. Jadi kalau kita bicara hari ini kita bersiaran Kompas TV dengan standar definition tadi yang saya sampaikan, sekarang kita sudah bersiaran secara high definition. High definition itu yang pasti kualitasnya tajam dan sangat menarik perhatian mata lah. Kita memanjakan mata pemirsa untuk di rumah gitu. Nanti sedikit Mas mungkin kesan-pesan atau untuk para penonton setia Kompas TV tentunya ini kan mungkin dari berlanjurnya atau beralihnya analog ke digital ini biar lebih apa gitu dan mendapatkan apa tentunya? Ya, kalau masih setia dengan Kompas TV untuk siaran digitalnya, jika di rumah saat ini belum memiliki set-top box, segera beli set-top box ataupun TV-nya di-tuning ulang untuk mendapatkan siaran Kompas TV sehingga bisa menyaksikan siaran-siaran unggulan Kompas TV di digital yang pastinya lebih baik kualitasnya dibanding analog saat ini. Baik, oke. Siap, terima kasih Mas Jeffrey atas penuturannya sudah lengkap sekali ya saudara. Dan tentunya di sini kita akan menunggu waktu peralihan atau kick off dari ASO ini. Kita akan melihat nanti bagaimana prosesnya dan juga bagaimana prosesi dari teman-teman transmisi di sini untuk peralihan begitu dari TV analog ke TV digital. Dan sekali lagi saudara bisa secara tegas bahwa memang Kompas TV begitu siap untuk adanya transisi dari analog ke digital untuk saat ini. Dan tentunya harapannya untuk para masyarakat khususnya untuk para pecinta atau penonton Kompas TV yakni ini akan bisa mendapatkan kualitas tayangan yang lebih berkualitas lagi tentunya. Dan Okta kembali ke studio. Nanda Aprilia, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari stasiun pemancar Joglo. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda saudara. Grup-grup perusahaan tersebut ya, luar biasa. Jadi memang semua sudah bersiap, bahkan saya dengar pula set-top box juga sudah terdistribusi dengan baik ya Pak ya, sudah hampir 90%, luar biasa. Baik, berarti saat ini semuanya sudah nonton secara jernih, hampir seluruh wilayah Indonesia sudah bisa menyaksikan secara live acara ini. Betul, dan nanti pukul 00, tepatnya 24.00 waktu Indonesia Barat, seluruh siaran TV analog akan dimatikan, tidak akan bisa menerima audio dan juga visual, tapi kita bisa melihat dengan jernih, jelas dan juga canggih dengan TV digital. Baik, kalau tadi kita sudah sama-sama melihat bagaimana kesiapan TVRI, SCTV, Metro TV, bagaimana dengan Trans TV? Silakan Bapak Mahfud MD atau ya, Bapak Menko. Selamat malam untuk Trans TV. Tadi, selamat malam Pak Menko. Selamat malam. Itu TVRI, SCTV dan Metro TV tadi sudah tampaknya sudah sangat siap, meyakinkan. Bagaimana dengan Anda? Apakah betul-betul siap juga nih Trans TV? Silakan. Baik Pak Menko. Kami dari Trans TV sudah siap Pak untuk melakukan TV analog switch off nanti jam 12.00 Pak. Bagus. Terus kesiapan teknisnya oke ya? Sudah diantisipasi semua? Siap Pak. Untuk coverage area siaran TV digital kita udah sama dengan siaran TV analog Pak. Jadi pemirsa tidak akan kehilangan siaran transmedia maupun siaran-siaran TV lain yang menumpang di MUX kami di area Jabodetabek. Oke, Trans TV silakan jalan terus. Baik, terima kasih Pak. Itu ya harus digaris bawahi bersama oleh pemirsa juga. Jangan takut kehilangan untuk tidak bisa. Digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena.
Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Breaking News Kompas TV masih bersama Anda, saudara, bersama saya Putri Oktaviani. Kali ini kita akan menuju kembali ke kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Jakarta bersama dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Baik, saat ini saudara tengah berlangsung prosesi hitung mundur peralihan siaran persiapan menuju hitung mundur peralihan siaran TV analog ke digital yang dilakukan di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ini merupakan persiapan saudara untuk nantinya peralihan atau siaran TV analog yang akan dimatikan per 2 November 2022. Peralihan ini merupakan bagian dari analog switch off program yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran atau Postelsiar. Seperti yang tadi sudah dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dari stasiun pemancar di Joglo, bahwa dengan peralihan ini nantinya para pemirsa atau masyarakat yang beralih ke TV digital nanti akan mendapatkan sejumlah keuntungan seperti tampilan televisi yang lebih bersih dengan suara yang lebih jernih dengan kualitas yang high definition atau HD. Kemudian juga tentu nantinya salah satu yang juga menjadi keunggulan saudara dari peralihan TV analog ke digital ini adalah fitur atau ada sistem peringatan dini atau early warning system yang bisa menjadi peringatan warga setempat jika nantinya ada bencana, sehingga harapannya masyarakat bisa dievakuasi lebih cepat. Inilah saudara situasi terkini di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terlihat tadi sejumlah menteri juga turut hadir untuk menyaksikan prosesi hitung mundur. Ada Menteri Kominfo yakni Johnny G. Plate, ada Menko Polhukam Mahfud MD, dan juga tadi ada Ketua Komisi 1 DPR. Baik, lebih lengkap saudara kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta. Renata, apa yang terbaru dari sana, Renata? Iya, hingga saat ini, Okta dan juga saudara, acara dari penghitungan mundur peralihan dari TV analog menjadi TV digital masuk ke dalam acara yakni bincang-bincang bersama yang secara interaktif dan virtual dengan Menteri Kominfo Johnny G. Plate, kemudian juga Menko Polhukam Mahfud MD bersama dengan sejumlah dirut dari stasiun TV nasional maksud kami. Dan di sini tentu yang dibicarakan adalah persiapan-persiapan menjelang beralihnya dari TV analog menjadi TV digital. Tentu selain stasiun TV maksud kami yang bersiap-siap, tentu Anda, saudara yang ada di rumah, ini tentu juga harus segera bersiap-siap untuk menyiapkan menjelang beralihnya ke TV digital. Seperti salah satunya yang bisa dilakukan adalah dengan mengunjungi toko elektronik dan membeli set-top box yang dimana itu bisa membantu saudara apabila masih memiliki TV analog agar bisa ikut juga menikmati siaran dari TV digital. Nah, kalau misalnya masyarakat yang tergolong miskin ataupun tidak mampu, ini juga bisa menghubungi Kementerian Kominfo dalam hal ini melalui layanan nomor telepon 159 chatbot di WhatsApp kan. Apabila nantinya tidak bisa membeli set-top box, akan
diberikan gitu secara gratis dari pemerintah, tetapi harus mendaftar terlebih dahulu dan nantinya baru akan dikirimkan set-top box di rumah masing-masing. Sampai saat ini dari pemerintah sejak ataupun per tanggal 31 Oktober 2022 sudah membagikan set-top box secara nasional sebanyak lebih dari 1 juta unit, dan kedepannya tentu ini masih akan terus digencarkan oleh pemerintah agar terjadi pemerataan dari TV analog menjadi TV digital. Tentu mengapa kemudian TV digital ini menjadi sangat menguntungkan bagi masyarakat, karena selain gambarnya yang lebih jernih, berkualitas tinggi, high definition, kemudian juga dari suaranya sendiri ini lebih jernih, kemudian dari segi kontennya juga lebih beragam, sehingga kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang beragam dan tentunya juga penting untuk kita ketahui. Selain itu juga dari segi frekuensinya ini akan digunakan lebih efektif, yang dimana kalau dari TV analog sendiri biasanya satu frekuensi, dari satu frekuensi ini hanya bisa menampung satu saluran. Kalau misalnya di TV digital ini bisa sampai 5 atau sampai 10 saluran, sehingga lebih beragam lagi. Kemudian juga selain itu, Okta dan juga saudara, kalau kita lihat keuntungan dari menggunakan TV digital juga tentunya ini akan bisa digunakan untuk early warning system atau memberikan peringatan dini kepada masyarakat apabila nantinya ada bencana alam, sehingga ini akan lebih mudah mempermudah proses evakuasi apabila nantinya ada bencana alam. Kira-kira itu yang bisa menjadi alasan ataupun keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan oleh masyarakat apabila pindah ataupun beralih ke TV digital. Okta. Ya, baik Renata, kita lihat di panggung begitu sudah terlihat sejumlah tamu undangan dan juga ada di stasiun TV juga ada sejumlah tamu VIP yang akan bersiap untuk melakukan hitung mundur dalam prosesi peralihan menuju dari TV analog ke TV digital. Sambut bersama dengan tepuk tangan pada saat hitungan mundur sesaat lagi. Bagaimana? Kita masih menunggu Bapak Ibu. 1 menit lagi, jadi ini memang luar biasa ya, hal yang saya yakin cukup mendebarkan untuk kita semua. Mungkin sambil juga teman-teman media mengambil foto, mengambil dokumentasi saat ini, karena yang kita tahu bersama sudah dari 2009 hal ini terus didiskusikan, terus dimatangkan, dan banyak sekali hal yang didiskusikan sampai akhirnya hari ini 2 November 2022 sesuai arahan pula kita akan sama-sama bermigrasi menuju TV digital. Dan tidak hanya itu, kita sudah selama ini bersama TV analog hampir 60 tahun bersama. Ya. Kita bisa lihat di sini TV analog bagaimana keadaannya, dan di sisi kanan bisa dilihat itu adalah TV digital. Perbedaannya sangat luar biasa. Betul, kita bisa melihat secara jernih, canggih dan juga bersih. Baik. Izinkan saya untuk memandu dalam hitungan mundur. Kita hitung bersama dari hitungan ketiga. 3, 2, 1. Silakan. Dalam sesaat lagi seluruh stasiun TV ternyata sudah mati semuanya. Betul, dan kita bisa saksikan bersama bahwa seluruh TV digital yang ada di sebelah kanan panggung sudah bisa kita saksikan dengan baik dan juga jelas. Dan dengan ini maka kita bisa sebut selesai sudah prosesi penghentian siaran TV analog dari seluruh stasiun televisi. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk seluruh stasiun televisi yang malam hari ini telah mematikan TV analognya dan bermigrasi menuju TV digital. Bapak, Ibu,
yang kami hormati yang saat ini sedang berada di panggung, kami mohon untuk berkenan berfoto bersama terlebih dahulu. Rekan-rekan media, kami persilakan untuk mengabadikan momen ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mohon untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Yang kami bagi 2 sesi ya. Betul, tentu ini menjadi momen yang sangat bersejarah untuk kita semua. Kita masih simak bersama bahwa Bapak Menko masih terus memperhatikan siaran TV yang kini sudah bermigrasi menuju TV digital. Dan ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di 222 kabupaten di Indonesia. Dan akan terus bertahap untuk 514 kabupaten di seluruh Indonesia. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, saya bantu untuk hitung mundur untuk diabadikan oleh para media dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, mungkin dengan gaya yang berbeda Bapak Ibu. Dari hitungan 3, 2, 1, silakan. Baik, terima kasih, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di atas panggung ini. Kami persilakan Bapak dan juga Ibu untuk kembali ke tempat duduk yang telah kami sediakan sebelumnya. Terima kasih sudah bergabung dan juga berkenan hadir dan turut serta dalam penghentian siaran analog pada malam hari ini. Ya, itu dia Iqbal. Jadi memang luar biasa, bisa kita lihat ya bahwa di samping kiri kita sudah tidak ada yang bisa disaksikan, hanya semut-semut saja. Semut-semut saja. Tapi di sebelah kanan panggung bisa kita saksikan bersama ya siaran yang lebih jernih, lebih bersih dan juga lebih canggih. Betul, apalagi selama ini kalau kita tahu kalau TV analog biasa memang identik dengan semut-semut, jadi harus benerin dulu antenanya dan lain sebagainya, akhirnya bisa melihat walaupun itu tidak sempurna. Begitu ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, mari kita simak bersama kata sambutan dari Ketua Komisi 1 DPR RI, Ibu Mutia Fiada Hafid, yang kebetulan malam hari ini tidak hadir, namun telah kami rekam sebelumnya. Baik, kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin ucapkan salam saya kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Joni G. Plate beserta seluruh jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga kepada para stakeholders, narasumber yang terkait dengan penyiaran yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kita awali dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita dapat berkumpul dalam sebuah momen bersejarah yang amat penting, yaitu dalam giat posko pemantauan penghentian siaran analog. Sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini tanggal 2 November 2022 merupakan penghentian siaran televisi analog terestrial dan juga analog switch off, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, kita sekali lagi patut bersyukur akhirnya kita sampai pada langkah ini, siaran televisi analog yang telah menemani kita mengudara selama 60 tahun di Indonesia akhirnya akan digantikan dengan sebuah sistem penyiaran yang baru, yaitu sistem penyiaran digital. Dalam kesempatan yang baik ini, saya selaku Ketua Komisi 1 DPR mengucapkan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika atas upayanya, atas kerja kerasnya untuk melakukan migrasi siaran analog ke digital. Meskipun terjadi perubahan pendekatan ASO dalam 3 tahapan menjadi pendekatan multiple ASO berdasarkan kesiapan wilayah. Kemkominfo sebagai leading sektor, kami nilai telah berupaya secara maksimal dalam mempersiapkan migrasi ini, mencakup penyiapan kebijakan secara komprehensif, memfasilitasi hingga mengkoordinasikan para pemangku kepentingan yang terlibat. Tentunya keberhasilan penghentian siaran analog ini juga merupakan hasil dari sinergi semua pihak, baik itu legislatif, pemerintah, penyelenggara multiplexing, lembaga penyiaran publik, hingga masyarakat tentunya untuk bersama-sama mencapai tujuan digitalisasi penyiaran di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam dilaksanakannya penghentian siaran analog ini kita telah mengikuti apa yang ditegaskan oleh Otoritas Telekomunikasi Dunia Internasional atau International Telecommunication Union, bahwa peralihan teknologi digital adalah sebuah keharusan, sebuah keniscayaan, mengingat multiplier effect dari penghentian siaran televisi analog terestrial akan berkontribusi besar
untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kedepan kita semua berharap bahwa disrupsi digital akan memberikan keuntungan besar untuk negara, seperti negara akan mendapatkan pendapatan dari digital dividend melalui penataan spektrum frekuensi radio, kemudian pembukaan peluang baru dengan layanan baru di sektor penyiaran dan telekomunikasi, inovasi layanan baru berbasis data casting, mengembangkan industri konten nasional, dan mengatasi kesenjangan digital di berbagai wilayah di Indonesia. Di sisi lain, migrasi analog ke digital yang ditandai dengan penggunaan teknologi penyiaran digital ini, kita harapkan mampu memberikan beragam manfaat, antara lain peningkatan kapasitas jaringan transmisi yang menghadirkan seluruh atau saluran televisi tambahan standar definition atau high definition, peningkatan efisiensi kinerja pengelola infrastruktur penyiaran, serta menghasilkan produk siaran audiovisual dengan kualitas yang baik, juga mendorong televisi untuk dapat lebih inovatif. Bapak Ibu, saya dan juga mewakili rekan-rekan di Komisi 1 berharap bahwa penghentian siaran analog ini tentu harus tetap dibarengi dengan kesiapan dari semua pihak agar penyiaran berbasis digital ini ke depannya terselenggara dengan baik dan lancar. Untuk diketahui, Komisi 1 juga telah membentuk panja digitalisasi penyiaran dan telah memberikan rekomendasi dari aspek infrastruktur digital, anggaran, regulasi, SDM pelaksana, perangkat penerimaan penyiaran digital atau set-top box, dan aspek sosialisasi kepada masyarakat. Komisi 1 DPR RI juga mendorong Kemkominfo untuk melaksanakan program layanan Digitalization Broadcasting System atau DBS untuk memastikan wilayah-wilayah blank spot atau wilayah yang belum terjangkau program migrasi siaran TV digital atau ASO untuk dapat ikut menikmati siaran digital. Jikapun layanan DBS belum memungkinkan, maka wilayah-wilayah yang tidak tercakup wilayah ASO yang kebanyakan ada di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal harus tetap dapat mendapatkan siaran digital dengan memanfaatkan akses data lewat satelit atau base transceiver station melalui Universal Service Obligation atau USO. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan berakhirnya siaran analog ini kita telah memasuki era perubahan teknologi yang diikuti oleh perubahan kultur dan juga perubahan konten-konten. Untuk itu hal penting lainnya yang perlu diperhatikan oleh lembaga penyiaran adalah menyiapkan konten siaran yang lebih variatif, lebih bermanfaat dengan tujuan untuk mencerdaskan warga masyarakat. Ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran. Sebutkan di situ bahwa isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak moral, kemajuan, kekuatan bangsa, untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Bapak Ibu yang saya muliakan, era TV digital ini juga harus diikuti kegiatan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat mampu memahami kehadiran TV digital, sehingga sukarela berpindah ke siaran berbasis digital. Untuk itu tetap diperlukan sosialisasi dengan melibatkan lembaga penyiaran multiplexing dan berbagai pihak dengan lebih masif, kreatif, inovatif, melalui pesan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Sebagai penutup, di hari terakhir penghentian siaran analog ini, mari kita sambut dengan sukacita era baru televisi digital. Semoga dengan teknologi yang lebih canggih ini, penyelenggaraan penyiaran di Indonesia mampu menghasilkan siaran yang lebih baik dari sisi kualitas gambar maupun keragaman program siaran. Maju terus Indonesia dengan TV digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Selanjutnya mari kita simak bersama kata sambutan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Bapak Muhammad Mahfud MD. Kepada Bapak Mahfud MD kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Joni G. Plate beserta seluruh staf Kemenkominfo, Saudara Ketua KPI Pusat Bapak Agung Supriyo beserta Ketua KPI Daerah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Selanjutnya Ketua Asosiasi Televisi Nasional, Swasta, Lokal, dan Siaran Digital Indonesia serta Ketua Gabel. Para Direktur Utama Lembaga Penyiaran Televisi di wilayah layanan DKI Jakarta, Kepala Unit Pelaksana Teknis Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, serta Bapak dan Ibu tamu yang berbahagia.
Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendaknya kita semua diberi kesehatan pada pagi hari ini untuk dapat berkumpul bersama-sama menyaksikan penghentian siaran TV analog untuk wilayah Jabodetabek. Penghentian siaran TV analog ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana disebutkan migrasi penyiaran televisi terestrial dari analog ke digital diselesaikan paling lambat tanggal 2 November 2022, beberapa menit yang lalu baru lewat. Juga migrasi siaran TV analog ke TV digital ini merupakan salah satu program pemerintah dalam mewujudkan transformasi digital. Dan tadi Komisi 1 DPR juga menyatakan itu juga merupakan arahan atau ketentuan dari ITU, International Telecommunication Union, tentang perlunya kita, bahkan keharusan bagi kita untuk melakukan analog switch off ini ke digital. Dengan beremigrasinya siaran TV analog ke digital, maka Indonesia akan memperoleh efisiensi frekuensi digital dividen yang nantinya akan dimanfaatkan untuk teknologi akses internet berkecepatan tinggi dengan kecepatan tinggi 5G dan digitalisasi terkait dengan penanganan bencana alam, pendidikan, kesehatan, serta mendukung pengembangan ekonomi digital. Hadirin sekalian dan para pemirsa, migrasi ke TV digital ini akan memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat karena masyarakat akan memperoleh kualitas penyiaran yang lebih baik, di mana siaran digital akan menyajikan siaran televisi dengan kualitas audio visual yang lebih baik seperti kualitas di layar lebar. Jumlah saluran televisi yang dapat diterima juga akan jauh lebih banyak lagi. Selain itu, migrasi siaran TV digital akan memacu pertumbuhan konten lokal dan mendorong keberagaman konten dari industri penyiaran dalam negeri, seperti konten-konten yang bersifat edukatif dan kreatif serta berpotensi menumbuhkan ekosistem penyiaran baru di tingkat lokal atau di tingkat daerah. Migrasi siaran TV digital ini juga dapat mendukung industri elektronik di dalam negeri seperti produk televisi, digital, dan set-top box. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, sebagai informasi bahwa sejumlah negara telah lebih dahulu menyelesaikan migrasi siaran televisinya dari analog ke digital. Pada konferensi International Telecommunication Union, ITU, pada tahun 2006, diputuskan agar 119 negara anggota ITU mendorong penghentian siaran analog sebelum tahun 2015. Sementara di tingkat regional, negara-negara ASEAN telah mendeklarasikan untuk menuntaskan penghentian siaran analog di tahun 2020. Di kawasan ASEAN ini, Indonesia termasuk negara yang tertinggal sebenarnya dalam pengimplementasian deklarasi ASEAN tentang penghentian siaran analog. Brunei misalnya telah menghentikan siaran analog pada tahun 2017. Malaysia dan Singapura pada tahun 2019. Serta Thailand dan Vietnam di tahun 2020. Bahkan beberapa negara di kawasan Asia Afrika telah menghentikan siaran TV analog pada tahun 2014 yang lalu seperti Aljazair, Mauritius, Namibia, dan Zambia. Hadirin yang saya hormati, Indonesia sendiri telah memulai proses migrasi TV analog ke TV digital sejak tahun 2007
dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang penyiaran televisi. Uji coba siaran televisi digital di Indonesia sudah dimulai pada tahun 2008. Sejak itulah pemerintah terus menyiapkan transisi migrasi TV analog ke TV digital melalui penyiaran payung hukum, penyiapan payung hukum, pembangunan dan pengembangan infrastruktur penyiaran digital. Infrastruktur TV digital sudah mulai dibangun sejak akhir tahun 2012. Dan pada saat ini pembangunan infrastruktur pendukung siaran digital telah selesai dilaksanakan. Sejak tahun 2020 pemerintah secara masif telah melakukan sosialisasi migrasi TV analog ke TV digital dan sosialisasi penghentian siaran analog. Berbagai diskusi publik terus dilakukan, sosialisasi langsung ke masyarakat maupun melalui media penyiaran serta saluran lainnya juga gencar dilakukan. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan regulasi turunan lainnya, Indonesia telah memiliki payung hukum untuk migrasi TV analog ke TV digital dan penghentian analog atau yang disebut ASO, analog switch off. Penghentian siaran analog telah diuji cobakan di 4 wilayah penyiaran yang mencakup 8 kabupaten kota pada bulan April tahun 2022 yang lalu, yaitu di wilayah Riau, itu Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan di wilayah Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, dan wilayah Papua Barat, yaitu di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Untuk 35 kabupaten kota yang hanya dijangkau acara siaran TVRI telah dihentikan siaran analognya pada 5 Oktober 2022 dan dari 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia terdapat 173 kabupaten kota yang belum terjangkau oleh siaran televisi analog. Sehingga sebelum malam ini sebenarnya sudah ada 216 kabupaten kota di seluruh Indonesia yang tidak lagi menerima siaran TV analog. Dari uji coba dan penghentian di 12 kota kabupaten kota tersebut, pemerintah telah melakukan evaluasi dan berbagai upaya perbaikan sehingga penghentian siaran analog bisa berjalan lebih baik lagi. Malam ini merupakan momen di mana wilayah Jabodetabek yang meliputi 14 daerah administrasi kabupaten kota akan atau telah baru saja menjalani penghentian siaran TV analog. Bapak dan Ibu sekalian, dalam menghadapi penghentian siaran analog ini, pemerintah membantu penyediaan STB untuk rumah tangga yang kurang mampu. Berdasar pendataan pensasaran pencepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, jumlah calon penerima bantuan STB adalah sebanyak 5,6 juta rumah tangga miskin, di mana penyelenggara multiplexing swasta menyediakan sekitar 4,3 juta unit STB dan kekurangannya akan disediakan oleh pemerintah. Secara nasional telah disalurkan lebih dari 1 juta unit STB kepada rumah tangga miskin di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk mempersiapkan penghentian siaran analog di Jabodetabek, per 1 November 2020 pemerintah juga telah menyalurkan sebanyak 479.307 unit STB atau 98,7% dari kebutuhan STB bagi seluruh rumah tangga miskin. Dan guna mengantisipasi apabila misalnya masih terdapat rumah tangga miskin di Jabodetabek yang membutuhkan STB, maka pemerintah telah menyiapkan akses kontak layanan melalui nomor telepon
159 atau chatbox WhatsApp di nomor 0811 820 2208. Pemerintah juga telah menyiapkan 6 posko penyediaan STB di DKI Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan Tangerang Selatan mulai tanggal 2 November hingga tanggal 4 November 2022. Selanjutnya, penghentian siaran TV analog akan diterapkan di wilayah penyiaran yang telah siap secara teknis. Untuk itu, dalam kaitan ini, pemerintah meminta sekali lagi kepada seluruh TV swasta penyelenggara multiplexing untuk segera memenuhi komitmen penyediaan STB bagi rumah tangga miskin. Saya meyakini penghentian siaran TV analog akan berjalan sesuai dengan amanat undang-undang tanpa menimbulkan gejolak dan kegaduhan di tengah masyarakat. Keberhasilan penghentian siaran TV analog di Jabodetabek akan menjadi benchmark bagi penghentian TV analog di wilayah-wilayah penyiaran lain di Indonesia yang siap secara teknis. Sebelum mengakhiri sambutan saya ini, atas nama pemerintah Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama DPR RI, kementerian lembaga, pemerintah daerah, lembaga penyiaran publik, penyelenggara TV swasta, Komisi Penyiaran Indonesia, dan industri elektronik serta berbagai pihak lainnya dalam mewujudkan transformasi digital Indonesia di bidang penyiaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi upaya kita bersama. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kata sambutan dari Menko Polhukam Bapak Mahfud MD. Pak Mahfud, terima kasih sudah memberikan sepatah dua patah kata sambutannya. Ya, dan selanjutnya mari kita simak bersama kata sambutan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Johnny Gerard Plate. Kepada Bapak Johnny Gerard Plate, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita sekalian. Yang saya hormati Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD, Ketua Komisi 1 DPR RI yang tadi menyampaikan pidatonya, sambutannya secara taping, Ketua KPI, para dirut dan direksi LPP dan LPS, para pejabat tinggi Kominfo yang hadir malam ini, rekan-rekan media, saudara-saudari hadirin sekalian. Saya tidak memberikan kata sambutan karena kata sambutan sudah cukup sampai di Pak Menko tadi. Ya, saya mungkin menyampaikan beberapa kesan-kesan saya dan harapan-harapan. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih dan puja dan puji kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa akhirnya malam ini kita dapat memulai hal yang baru di dalam sejarah dan perjalanan pertelevisian nasional kita. Kita memasuki era digital broadcasting. Ini amanat yang diterjemahkan langsung dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja. Saya menyampaikan terima kasih yang tinggi kepada semua sahabat-sahabat dan rekan-rekan pemerintah pusat dan daerah, pimpinan kementerian dan lembaga,
rekan-rekan pejabat tinggi Kominfo, dalam hal ini PLT Dirjen PPI dan Ibu Niken, staf khusus yang mengurusi bidang ini siang dan malam. Ya, sehingga kita akhirnya bisa melaksanakan ini dengan baik. Dan wabil khusus kepada pimpinan, para pemilik dan pimpinan media-media televisi nasional kita. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan usaha bersama untuk memajukan pertelevisian nasional kita. Untuk memastikan industri ini tetap hidup. Industri ini dapat hidup berdampingan. Konvergensi yang memadai seperti yang kita harapkan. Dengan ya media-media baru ya, yang juga bertumbuh pesat di Indonesia. Sahabat dan rekan-rekan sekalian, perjalanan ini panjang, sangat panjang, ya, dan sangat berliku melalui silang pendapat, dukungan pro dan kontra yang terjadi. Namun tujuan kita sama, untuk menjaga dan mengawal industri kita dengan baik agar pertelevisian nasional kita bisa memberikan layanan yang terbaik bagi pemirsa dan rakyat di dalam negeri kita. Tujuan kita sama, bahwa dari layanan dan servis yang diberikan itu bisa memberikan manfaat dan benefit bagi industri, ya. Itu kita tentu dukung. Dan kita berharap bahwa dengan masuk ke tahap dan era digitalisasi akan muncul variasi-variasi konten yang lebih meningkatkan ya kualitasnya, yang lebih memungkinkan mempererat silaturahmi dan persatuan bangsa kita, yang lebih memungkinkan mengangkat kultur, nilai dan budaya nasional kita untuk dikenal ya secara luas di seluruh kawasan Nusantara kita. Rekan-rekan sekalian, saya memperhatikan secara teknis, tidak semua yang di sebelah kanan saya mati, tetapi semua yang di sebelah kiri saya hidup. Yang di sebelah kanan adalah televisi analog, dan yang di sebelah kiri adalah televisi digital. Yang di sebelah kanan, karena ada yang belum mati, saya tentu berharap kerjasamanya. Dan saya minta kepada pejabat-pejabat yang terkait yang berwenang, termasuk tim-tim lapangan, untuk melakukan diskusi, pembicaraan, pendekatan yang baik dan menyelesaikannya dengan baik. Karena ini demi kepentingan industri kita, industri pertelevisian nasional kita, dan demi kepentingan layanan bagi masyarakat kita. Nothing is personal. Sekali lagi kepada seluruh pejabat, ya, baik pejabat dari Bareskrim Polri maupun dari Kominfo, untuk melakukan pendekatan-pendekatan lapangan yang penuh keakraban dan persaudaraan, agar secara teknis bisa dilaksanakan dengan baik. Rekan-rekan sekalian, sebagai informasi, di Indonesia terdapat 112 wilayah siaran. Kita tahu semuanya itu. Siaran terestrial di 341 kabupaten dan kota. Itu berarti ada 173 kabupaten dan kota yang tidak ada layanan siaran televisi terestrial saat ini. Sehingga mulai saat ini pengembangan di 173 wilayah kabupaten dan kota tersebut ya hanya dibolehkan untuk siaran televisi digital. Di 341 lainnya kita awali malam ini dari Jabodetabek. Di Jabodetabek terdapat 25 lembaga penyiaran. Dari yang kita lihat ada potensi beberapa diantaranya yang belum melakukan switch off. Dan saya berterima kasih kepada yang sudah melakukannya.
dan mempersiapkan, karena ini awal dari perjalanan panjang televisi nasional kita, digitalisasi pertelevisian nasional kita, untuk bergandengan tangan yang erat dengan pemerintah, dengan Kominfo, agar nanti di wilayah-wilayah berikutnya secara teknis akan kita selesaikan sesuai kondisi setempat. Dari 112 wilayah siaran telah dibangun 285 infrastruktur multiplexing. 91 oleh LPP TVRI, di mana terdiri dari 20 infrastruktur MUX TVRI sendiri dan 71 multiplex infrastruktur MUX yang dibangun oleh Kominfo diperuntukkan bagi TVRI, dan ini menyebar di seluruh wilayah tanah air kita, termasuk di wilayah-wilayah terdepan terluar yang selama ini belum pernah merasakan siarannya, dan saat ini mereka loncat setahap menonton televisi digital tanpa melalui televisi analog. Dan 194 infrastruktur multiplex yang dibangun oleh LPS. Saya berterima kasih dan menyampaikan ucapan selamat kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat, para pemilik, direksi, dan manajemen dari LPS kita. Satu langkah yang masih panjang yang harus kita lakukan. Di Indonesia, 112 wilayah siaran terdapat 694 lembaga penyiaran. Apakah itu LPP, LPK, LPS. Yang sudah melaksanakan siaran simulcast 556. Masih tersisa 148. Yang sekali lagi kepada seluruh pejabat Kominfo, ya pada saat pembicaraan lapangan untuk berbicara dengan baik dan mencari jalan keluar yang terbaik agar digitalisasi televisi di Indonesia dapat berlangsung secara sukses. Ya. Rekan-rekan dan sahabat-sahabat sekalian, Pak Menko tadi sudah menyampaikan proses panjang pertelevisian nasional kita. Kita awali siaran televisi kita di tahun 1962. Saya sudah lahir. Mungkin banyak dalam ruangan ini belum lahir. Perjalanan yang panjang sampai hari ini. Ya. Di mana malam ini kita lakukan analog switch off. Komitmen kita di tingkat internasional, ITU seperti yang disampaikan oleh Pak Menko tadi. Demikian halnya komitmen kita di tingkat ASEAN. Ya. Kita telah lakukan. Walaupun terlambat, akhirnya melalui legislasi yang kuat dan pasti, kita berhasil dan memulai digitalisasi pertelevisian nasional kita malam ini. Ya. Saya berharap dukungan-dukungan yang kuat dari kita sekalian. Ya. Manfaat langsung, ya, yang bisa diperoleh dari digitalisasi ini bagi pemirsa, ya, ya seperti yang disampaikan, lebih jernih, lebih canggih, lebih bersih suaranya, lebih banyak kanal-kanalnya, lebih banyak konten-kontennya yang bisa menjadi pilihan-pilihan bagi para pemirsa. Namun demikian, melalui pemanfaatan, efisiensi farming dan refarming, proses intensifikasi dan ekstensifikasi tata kelola spektrum nasional kita, sumber daya spektrum nasional kita menjadi jauh lebih efisien dibandingkan dengan televisi analog. Secara teknis, penyelenggara televisi penyiaran tahu itu.
Dengan dilakukannya analog switch off akan terdapat farming spektrum frekuensi sebesar 112 MHz di spektrum 700. Dan menurut Boston Consulting Group, multiplier ekonomi yang dihasilkan dari pemanfaatan digital dividend ini, refarming spektrum 700 MHz ini akan memberikan dampak. Yang pertama terhadap penerimaan negara bukan pajak, Pak Menko. Pada kisaran 7 triliunan setidaknya per tahun. Atau lebih dari 70 triliun, sekitar 77 triliun untuk 10 tahun masa lisensi spektrum bagi operator telekomunikasi. Spektrum yang sama memungkinkan atau menjadi fondasi yang kuat pengembangan 4G dan 5G teknologi di Indonesia untuk telkom seluler, yang bisa memberikan dampak penciptaan usaha baru yang cukup besar. 181.000 kesempatan bisnis baru yang bisa dihasilkan. Akan menghasilkan penambahan setidaknya 232.000 lapangan kerja baru 5 tahun ke depan. Akan memungkinkan kontribusi terhadap PDB nasional kita sampai dengan 448 triliun rupiah. Dan akan bisa lebih besar lagi melalui akselerasi transformasi digital nasional kita. Jadi ini tidak saja untuk industri televisi melalui proses digitalisasi ini untuk menjaga konvergensi usahanya, namun memberikan multiplier efek yang begitu besar terhadap perekonomian nasional kita. Penerimaan negara bukan pajak, sumbangsinya bagi PDB nasional, penciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru, dan penciptaan usaha-usaha baru. Apa yang kita lakukan ini akan memberikan manfaat yang cukup besar bagi bangsa, negara, dan rakyat kita. Karenanya saya tentu sangat berharap agar kita bergandengan tangan untuk mensukseskan ini dengan baik. Persoalan-persoalan lapangan mari kita selesaikan dengan cara adat dan istiadat kita, agar ini diselesaikan dengan baik. Namun sebagai pemerintah, tentu acuan utamanya adalah legislasi yang mengaturnya. Ada aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan ada aturan turunannya. Termasuk aturan turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2020. Kerjasama kita akan menentukan suksesnya Indonesia dalam perjalanan panjangnya untuk memberikan layanan bagi bangsa, negara, dan rakyatnya. Kerjasama kita, kegotong royongan di antara kita akan memungkinkan industri penyiaran nasional kita bertumbuh, berkembang, dan dicintai oleh para pemirsanya di dalam negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Selamat pagi. Terima kasih banyak Bapak Menteri atas kesan dan juga pesannya terkait dengan apa yang telah kita lakukan bersama. Kalau kita lihat Ya itu tadi saudara kita dengarkan cuplikan dari sambutan dari
Kominfo yakni Johnny G. Plate dan juga Menko Polhukam Mahfud MD bahwa tadi per pukul 00 waktu Indonesia Barat ini sudah dimulai era stasiun TV digital yang dimulai dari wilayah Jabodetabek dan nantinya akan menyusul di wilayah-wilayah lain. Tentunya tadi juga disampaikan bahwa akan ada sejumlah manfaat baik untuk masyarakat maupun juga bagi industri. Kami akhiri Breaking News Kompas TV, saudara. Saya Putri Oktaviani, terima kasih. Udah 7 kali nih saya terlibat di Suci, 7 kali loh. Suci kan masuk tahun ke-10 ya, kok cuma 7 kali ya? Pemirsa, tahu nggak duluan mana? Lucu dulu baru jadi komika, atau jadi komika dulu baru ngelucu? Aku ikut di Suci X kali ini karena mau ngebuktiin sendiri, siapa tahu ada yang cocok, bisa diangkut deh. Cuman di sini saya bisa menemukan komika-komika terpecah, sumpah. Pertanyaannya, pesertanya ada nggak ya yang lebih lucu dari saya? Suci X. Kalau 1 dekade di Kompas TV. Suci X. Tawa 1 dekade. Jumat pukul 9:30 malam di Kompas TV. Meski dihajar Liverpool 2 gol tanpa balas, Napoli tetap tampil sebagai juara grup. Ross Chastain peragakan manuver wall riding sensasional demi lolos playoff NASCAR Cup Series. Ratusan Aremania unjuk rasa ke kantor Kejaksaan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang. Halo, selamat malam Sport Lovers. Bagaimana kabarnya Anda malam hari ini? Selain 3 informasi tadi, kami juga telah merangkum beragam informasi olahraga yang kami hadirkan hanya untuk Anda. Bersama saya Tili Reabella yang Kompas Sport Malam di Kompas TV, independen terpercaya. Sport Lovers, Liverpool berhasil mengakhiri laga grup A Liga Champions dengan menjadi mimpi buruk bagi Napoli. Pada matchday ke-6 grup A, The Reds menghajar Partenope 2 gol tanpa balas. Meski kalah, Napoli tetap tampil sebagai juara grup diikuti Liverpool. Babak pertama antara Liverpool kontra Napoli di Anfield Stadium berjalan ketat, namun minim peluang. Kedua tim gagal mencetak gol di 45 menit pertama. Partenope sebenarnya sukses mencetak gol di menit 53. Tendangan bebas Kvicha Kvaratskhelia mampu disundul Leo Ostigard, namun dianulir wasit akibat offside. Liverpool yang lebih dominan akhirnya mampu memecah kebuntuan di menit 85. Adalah Mohamed Salah membuka kemenangan The Reds. Di ujung laga, Liverpool kembali mencetak gol di menit 90+10. Darwin Núñez memastikan kemenangan tuan rumah dengan skor akhir 2-0. Meski kalah, Napoli tetap tampil sebagai juara grup, diikuti Liverpool di posisi kedua dengan nilai sama 15. Barcelona akhirnya mendapatkan kemenangan keduanya di Liga Champions. Pada matchday penutup grup C, Blaugrana menundukkan Victoria Plazen dengan skor 4-2. Barcelona yang sudah dipastikan gagal lolos ke babak 16 besar tetap tampil semangat saat bertamu ke Victoria Pleasant. Marcos Alonso membuka kemenangan Blaugrana di menit 6. Gol Ferran Torres pada menit 44 menutup keunggulan tim tamu di paruh pertama dengan skor 2-0. Hujan gol terjadi di babak kedua. Tuan rumah yang tidak ingin dipermalukan memperkecil ketertinggalan melalui eksekusi penalti Thomas Curry di menit 51.
Namun Torres sukses mencetak brace di menit 54, meneruskan umpan rapinya, sekaligus menjauhkan keunggulan Barca 3-1. Corey berhasil mencetak gol keduanya, kedudukan berubah 3-2 masih untuk Blaugrana. Pablo Torre memantapkan kemenangan Barcelona dengan skor akhir 4-2 di menit 77. Barca mengakhiri grup C di peringkat 3 dengan 7 poin dan berhak melaju ke play-off Liga Eropa. Bayern Munchen menutup putaran grup C Liga Champions dengan sempurna pada matchday ke-6. Dan 8 penyelenggara multiplexing yang bersiaran digital. Kami laporkan pula, pada saat ini kondisi spektrum frekuensi radio untuk siaran digital terpantau dalam kondisi baik dan tidak terdapat gangguan spektrum frekuensi radio. Demikian kami laporkan, Pak Dirjen. Dilanjutkan untuk siaran kondisi TV analognya dari 25 televisi tadi, bagaimana pantauan teman-teman di lapangan? Silakan. Berdasarkan hasil monitoring Pak Dirjen di Posko, ini dari 25 stasiun TV analog masih ada 5 stasiun TV yang masih on Pak Dirjen. 4 diantaranya dari MNC Group dan 1 dari Antv. Itu yang kami laporkan Pak Dirjen. Baik, ya sesuai dengan arahan dari Pak Menteri tadi, kita secara persuasif akan menyelesaikan masalah lapangan ini dengan baik dan tentu akan kita bersama-sama tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi kita sebagai petugas lapangan mengikuti langsung arahan Pak Menteri, kita akan bicarakan secara teknis penyelesaiannya. Siap Pak Dirjen. Apakah ada tambahan laporan yang ingin disampaikan? Cukup Pak Dirjen, tim kami masih di lapangan untuk berkoordinasi untuk proses penghentian Pak Dirjen. Baik, terima kasih. Selamat bertugas kepada Kabalmon DKI dan Kepala Balmon Tangerang dan seluruh tim yang bertugas di lapangan. Selamat bekerja, jaga kesehatan, semoga selalu sukses dalam mengemban amanah dan tugas. Terima kasih. Baik, Pak Dirjen terima kasih dan juga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari Balai Monitor DKI Ciracas, Jakarta Timur. Terima kasih dan selamat pagi. Ya, baiklah Bapak Ibu, dengan berakhirnya perbincangan tadi, berakhir pula rangkaian acara penghentian siaran TV analog pada malam hingga pagi hari ini. Saya Daniar Akhri. Dan saya Iqbal Kurniadi mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Kami memohon maaf atas segala kekurangan dalam acara ini. Sampai jumpa dan selamat pagi.